Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa Indonesia ada peribahasa yang mengatakan, "Mulutmu harimaumu." Artinya, segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan dahulu akan sangat merugikan diri kita sendiri. Mulut bisa membinasakan diri kita sendiri. Ada sebuah kisah yang menunjukkan arti dari peribahasa "mulutmu harimaumu". Pada masa kekuasaan Tsar Nikolas I di Kekaisaran Rusia, terjadi sebuah pemberontakan. Pemberontakan itu berhasil ditumpas. Si pemimpin pemberontakan pun ditangkap dan dijatuh hukuman mati. Tetapi saat tali sudah diikatkan di lehernya dan eksekusi dilaksanakan, tiba-tiba tali gantungan itu putus. Di masa itu, kejadian luar biasa semacam itu dianggap sebagai bukti bahwa si terhukum tidak bersalah dan Tsar mengampuninya. Si pemimpin pemberontak yang lega dan merasa di atas angin pun menggunakan kesempatan itu untuk kembali mengkritik. Ia berkata, "Lihat, di pemerintahan ini sama sekali tidak ada yang betul, bahkan membuat tali pun tidak becus." Seorang pembawa pesan yang melihat peristiwa tersebut kemudian melaporkan kepada Tsar. Sang penguasa Rusia itu bertanya, apa yang dikatakan pemimpin pemberontak itu? Ketika pembawa pesan itu menceritakan komentar dari si pemimpin pemberontak, Tsar pun menjawab, "Kalau begitu, mari kita buktikan bahwa ucapannya tidak benar." Si pemimpin pemberontak pun menjalani hukuman gantung kedua kalinya, dan kali ini tali gantungannya tidak putus. Ternyata bukan hukuman yang membinasakannya, tapi ucapannya sendiri. Peribahasa mulutmu adalah harimaumu, dan kisah tadi mau mengajak kita sekalian untuk menjaga tutur kata yang keluar dari mulut kita, karena kata-kata yang buruk justru bisa berbalik menjadi bagaikan harimau yang galak yang menerkam dan merugikan diri kita sendiri.
Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam tahun C dari Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43 menunjukkan kontras kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar Yesus dan apa yang kemudian mereka alami. Para pemimpin bangsa Yahudi mengejek Yesus, kata mereka, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Para prajurit juga mengolok-olok Yesus. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bahkan salah seorang dari penjahat yang digantung juga menghujat Yesus. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kata-kata mereka adalah kata-kata penuh hujatan dan kesombongan. Kontras dengan ini adalah kata-kata penjahat yang seorang lagi. Dengan jujur dan rendah hati, ia mengakui kesalahannya. Katanya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Menyadari situasi dirinya, ia pun berseru kepada Tuhan, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Seruan ini adalah seruan dalam iman, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma bab 10 ayat 13. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita ucapkan sangat menentukan arah hidup kita. Apa saja yang kita ucapkan kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri sangat berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang kemudian kita alami. Kontras kata-kata yang diucapkan orang-orang di sekitar Yesus ternyata juga menentukan nasib mereka kemudian. Pada penjahat yang bertobat dan berkata-kata baik, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Keselamatan dan kebahagiaan sejati diberikan kepadanya. Kata-kata memang keluar dari mulut, namun apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Matius bab 15 ayat 18-19. Apa yang digumuli dalam hati dan batin, inilah yang diungkapkan dengan kata-kata. Di zaman digital ini orang tidak hanya berkata-kata lewat mulut, tapi bisa juga dengan jari jemari atau tangan yang menulis, entah itu WhatsApp, status di jejaring sosial internet, dan lain sebagainya. Suatu kabar bisa disebarluaskan secara kilat ke segala penjuru dunia lewat sarana-sarana digital tersebut. Maka di zaman digital ini, peribahasa mulutmu harimaumu bisa juga diungkapkan dengan jemarimu harimaumu atau pula jempolmu harimaumu. Sebab tulisan-tulisan itu pun bisa mendatangkan hal baik maupun hal buruk bagi diri kita sendiri. Meski demikian, sumbernya tetaplah sama dengan kata-kata lisan mulut, yaitu hati dan batin kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mendidik hati menuai sukacita, persekutuan, dan keselamatan. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam mau mengajak kita tunduk takzim di hadapan kemaharajaan Kristus. Kristus meraja bukan dengan kuasa semena-mena. Kristus merajai semesta alam dengan kuasa penuh belas kasih-Nya. Sebagai Raja, Ia membuka hati dan kerahimannya bagi setiap orang yang mau tunduk takzim di hadapannya. Maka di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini, kita diajak untuk membiarkan Kristus merajai diri kita,
mengundang Kristus untuk menguasai hati kita. Dengan demikian, hati kita pun semakin menjadi seperti hatinya, sehingga kata-kata yang kita ungkapkan, baik lisan lewat mulut, internet dengan jari jemari, maupun WhatsApp dengan jempol, semata-mata adalah kata-kata baik, penuh hikmat, syukur dan pujian, kata-kata yang membangun persekutuan iman kita, kata-kata yang membawa sukacita dan keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Sang Raja Semesta Alam, Engkau telah memanggil kami ke dalam pangkuan Gereja Katolik yang kudus dan memperkenankan kami masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu supaya kami semakin mampu menghidupi persatuan itu berlandaskan iman yang mendalam, tangguh, dan misioner. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.